Ribut orang banjir di kota Bekasi, ribut orang banjir di Bogor. Berapa rumah yang hari ini sudah bersertifikat harus dibebaskan, kalau ingin dinormalisasi nilainya berapa? 8 triliun. Gak bisa. Duit dari mana? Saya hanya sanggup untuk tahap pertama 300 miliar dulu. Iuran antara kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan Pemprov. Tapi kita ngomong banjir sampai kiamat nggak akan bisa beres. Ada demo masyarakat di Bojongkulur, Bogor, nantang KDM untuk ngeberesin Kali Cilengsi dan Cisarua dan Kali Cikeas. Belum Bapak demo, saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat, Pak. Alat berat saya nggak bisa turun. Kenapa? Seluruh sungainya sudah berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya rumah-rumah yang mereka tinggali. Lah, ini negara sebentar lagi tenggelam. Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin kepala desa mulai punya keberpihakan pada lingkungan. Kepala desa ngurus sampah, mengutin sampah, daerahnya bersih. Dan saya tidak akan menurunkan uang provinsi pada desa yang tidak bisa ngurus sampahnya sendiri. Maka nanti lahir teknologi nanti yang dikelola oleh Kodam, punya Mota, nanti dikelola oleh ITB, nanti lahir di desa-desa. Maka concern saya di tahun ini, saya udah ngomong ke Pak Sekda, concern kita di tahun ini selain pembangunan jalan adalah penanganan sampah dari pusat ibu kota provinsi Jawa Barat sampai pusat-pusat desa di seluruh Jawa Barat. Itu jangan dulu yang lain, fokus. Saya sudah minta ke Menteri Desa, sudahlah duit dana desa ini fokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan pokok. Sampai kiamat desa nggak akan pernah maju karena dana desanya dalam setiap tahun dibagi rata. Saya tahu kok, harusnya bangunnya per blok, per RW. RW ini dana desanya sekian, dari kabupaten sekian, RW ini dari provinsi sekian. Malah saya ngajak di perencanaan APBD 2026-2027 ke seluruh kabupaten kota, mari kita bangun desa per RW, kita bangun. RW ini kewajiban kabupaten, RW ini kewajiban provinsi, RW ini kewajiban pusat. Bangun secara paripurna, sanitasi lingkungannya, rumah rakyat miskinnya, jalannya yang berkualitas. Nggak bisa polanya sekarang duit 100 juta dibagi 25 ewang ke RT, kemudian dipasangkan jadi jalan lingkungan, aduk tempelkan tahun harap coplok deui. Dibikin ketahanan pangan, domba batur di aku. Balong batur di aku dipoto. Itu foto naon ketahanan pangan, domba batur, ayam batur. Gak bisa. Harus rencana antara ide gagasan besar kita yang dikelola di gedung sate seperti ini belum tentu nyambung ke teknis kalau para pengambil keputusannya nggak ngerti. Nah, jadi ini harus dibenahi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa pesannya? Jangan diperiksa. Saya ingin menyampaikan, Pak Sekda, kita koordinasi dengan Mendes. Seluruh belanja desa nanti pakai e-budgeting. Itu cara yang efektif. Kenapa? Kalau e-budgeting maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, ke manapun transfer. Anda nggak akan capek lagi ketika didatangin orang. Cukup lihatin, bukti transfer, pasang di depan kantor desanya. Ini belanja sekian, ini transfer sekian, ini penerimanya, ini nomor rekeningnya, selesai, Pak. Pemeriksaannya juga bisa jarak jauh, nggak usah didatangi. Kan seperti itu. Ini cara untuk apa? Biar desa tenang. Tetapi di balik itu juga kepala desa harus mendapat perhatian. Kenapa? Kepala desa ini ada yang gajiannya 4 bulan sekali, tergantung bupatinya. Tergantung bupatinya. Saya dulu ketika jadi bupati, kepala desa gajiannya 4 bulan sekali. Saya jadi bupati waktu itu langsung per bulan saya rombak.